Hari pertama masuk kerja calon penumpang komuter lain jurusan Jakarta menumpuk di stasiun Bojonggede Bogor. Terjadi antrean panjang berlapis hingga keluar stasiun tanpa menerapkan protokol kesehatan. Di Departemen Dalam Negeri itu Senin Selasa itu WFH 100%. Beginilah antrian panjang ribuan calon penumpang kereta komuter lain di stasiun Bojonggede Bogor yang akan berangkat ke Jakarta di hari pertama bekerja di masa PPKM darurat. Ribuan calon penumpang membludak sampai keluar dari kawasan stasiun bahkan abai protokol kesehatan. Meski petugas KRL dan pihak Brimob sudah turun tangan untuk mengatur, namun calon penumpang tetap berebutan. Membludaknya ribuan calon penumpang diduga akibat adanya penutupan stasiun Cilebut. Saat ini, pemerintah DKI Jakarta, Jawa, dan Bali memberlakukan PPKM darurat mulai dari tanggal 3 hingga 20 Juli mendatang akibat terus tingginya kasus COVID-19 di Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Selama masa PPKM darurat, pemirsa penumpang KRL wajib menggunakan masker ganda atau masker N95. PT KCI pun menggelar masa sosialisasi selama 3 hari mulai hari ini. Mulai hari ini hingga 3 hari ke depan, PT Kereta Komuter Indonesia menggelar sosialisasi aturan baru bagi pengguna KRL. Selama PPKM darurat, pengguna KRL diwajibkan menggunakan masker ganda atau masker N95. Sosialisasi ini disambut baik sejumlah pengguna KRL. Bagus sih, kalau untuk mobilitas karena KRL kan juga banyak ya yang pakai, jadi untuk mengurangi ini juga sih. Dan selama masa pemberlakuan PPKM ini, apakah ada perbedaan sebelumnya? Lumayan ada pembatasan, makin dikit sih orang yang di KRL. Ya menurut saya sih bagus ya, sebenarnya sih buat menjaga kita diri sendiri, terus menjaga untuk orang lain gitu sih. Pengetatan aturan masker diharapkan mampu mengurangi risiko penularan COVID-19 di area stasiun maupun di dalam KRL. Selama masa PPKM darurat, operasional KRL Jabodetabek juga dibatasi dari pukul 4 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Danes Wara, Edmond Dantes, Ilham Sarkasi, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa terkait aturan bagi penumpang komuter lain saat PPKM darurat sudah bergabung bersama kami Ana Purba, VP Corporate, Sekretari PT KAI Komuter. Selamat sore Bu Ana. Bu Ana, kami ingin konfirmasi, jadi apakah ini penumpang yang tidak menggunakan masker ganda tidak boleh masuk ke stasiun hingga ke peron, Bu Ana? Iya, jadi memang 3 hari ke depan kita melakukan sosialisasi agar pengguna jasa komuter lain tertib menggunakan double masker ya. Dan ini kami lakukan juga dengan membagikan masker gratis 3 hari ke depan. Ini saya sedang di Tanah Abang, jadi kami membagikan 300 sampai 400 masker sore ini di Tanah Abang untuk sosialisasi agar mereka terbiasa menggunakan double masker. Jadi setelah 3 hari kami akan memperketat penumpang kami yang masuk ke stasiun itu harus sudah menggunakan double masker. Yang tidak menggunakan double masker ini sekali lagi tidak boleh sama sekali masuk atau bagaimana Bu Ana? Iya, kalau 3 hari ini kami akan berikan masker, tetapi setelah 3 hari ini kami wajibkan semuanya menggunakan double masker dan akan tidak boleh masuk stasiun ketika kita tidak memenuhi syarat tersebut. Karena saat ini KCI mengangkut penumpang dengan protokol kesehatan, sehingga kami harus melakukan edukasi ini dan sosialisasi ini. Dan pengguna jasa komuter lain harus mendukung agar kita bisa bergerak tapi tetap dengan meminimalisir penyebaran virus. Sosialisasinya Bu Ana sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa hari lalu atau baru sore ini? Karena kalau kita lihat tadi pagi di Bojonggede misalnya masih banyak sekali yang melanggar aturan protokol kesehatan. Bahkan ada terjadi penumpukan di sana, Bu Ana. Iya, jadi sebenarnya sosialisasi sudah sejak PPKM ini ada sosialisasi ya. Sejak tanggal 2, tanggal 3 setiap hari kami sosialisasi. Kemudian kami lanjutkan dengan lebih melakukan pendekatan juga dengan memberikan masker gitu. Memang ada yang masih belum menggunakan masker tersebut. Di sini kami juga melakukan edukasi terus-menerus sehingga kami berharap bahwa edukasi dan sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran dari pengguna jasa komuter antri pentingnya double masker ini. Memang masih ada yang belum, tetapi kami juga mengapresiasi sudah banyak yang menggunakan double masker sejak tadi pagi masuk ke stasiun dan menggunakan KRL.
Untuk menjamin ini tidak kembali terulang seperti tadi pagi, apa yang dilakukan lagi selain sosialisasi? Apakah memang ini petugas di sana ada kekurangan petugas? Karena kalau kita lihat misalnya tadi kembali di Bojonggede, petugas sebenarnya kewalahan, Bu Ana. TNI dan Polri sangat membantu kami di dalam pelaksanaan PPKM darurat ini. Sebenarnya penumpang kami jauh menurun sejak tadi pagi, baik di Bojonggede ataupun Bogor. Tetapi di sini kita melihat adanya pembatasan masuk ke stasiun karena saat ini kami mengangkut 52 per kereta. Ya. Jadi yang sebelumnya 74, jadi harus antri. Nah, kepada pengguna jasa komuter lain, ini harus memahami bahwa walaupun kita antri, kita harus tetap jaga jarak. Nah, disinilah yang perlu kami sosialisasi terus-menerus agar masyarakat pada umumnya menggunakan komuter lain ini harus patuh dengan disiplin protokol yang sudah ditetapkan. Baik, singkat saja Bu Ana, ini mungkin juga ada pemirsa yang penasaran, yang jadi prioritas untuk masuk ke dalam gerbong sebenarnya penumpang yang mana, Bu Ana? Iya, jadi saat ini tidak perlu khawatir karena pagi itu kami sudah melakukan rekayasa pola operasi dengan memaksimalkan atau meminimalkan headway. Jadi kalau dari Bogor dan Bojonggede itu setiap 3-5 menit itu sudah ada kereta. Siapa yang prioritas masuk ke sini? Tentu orang-orang yang memang beraktivitas, yang harus beraktivitas di masa PPKM darurat ini. Jadi patuhi protokol kesehatan sehingga kita bisa tetap bergerak dengan sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan untuk para penumpang. Terima kasih Ibu Ana untuk informasinya bersama kami. Selamat sore Ibu Ana. Pemirsa, kita ke informasi lain. Berkunjung ke Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tidak lengkap rasanya jika tidak singgah di Desa Wisata Pau. Desa yang terletak di Kecamatan Tambolo Pau ini memiliki air terjun Bantimurung Galang yang sangat cocok untuk Anda jadikan spot foto-foto untuk diupload ke media sosial. Air terjun Bantimurung Galang menjadi salah satu lokasi paling sering dikunjungi wisatawan ketika berlibur ke Desa Pau di Kecamatan Tombolo Pau, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Desa yang terletak di kaki Gunung Langkit ini dikelilingi tebing tinggi bebatuan hijau yang sangat indah. Potensi wisata yang dimiliki Desa Pau diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata yang terdampak pandemi. Keindahan alam di Desa Wisata Pau di Kabupaten Goa, dan ini kita lihat sendiri Bantimurung Galang sebagai daya tarik wisata. Bantimurung Galang ini adalah destinasi kelas dunia. Menurut saya Goa punya peluang untuk terus bisa meningkatkan perekonomiannya melalui pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan segudang pesona alam yang dimiliki, Desa Pau berpotensi jadi destinasi wisata kelas dunia yang mampu menopang kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif di masa adaptasi kebiasaan baru. Dari Kabupaten Goa, Lisa Oktaviani, Sensli Head Chris, iNews melaporkan.